Selamat siang Bu Ellen, Siang, selamat Siang. Mas siang. Yosua, Mas Tommy, dan Pak Leo. Ya, senang bersama dengan Bapak Ibu dan Mas-mas rekan-rekan semua di sini. Kita berbincang-bincang terkait AI. Mungkin pertanyaan pertama saya ajukan ke Ibu Ellen dulu nih, ladies first Bu ya. Oke, ayo. Only ladies ya? The only ladies ya, the most beautiful one. Nah, Bu, gini Bu, kan sekarang arus tren AI itu sangat cepat ya Bu ya. Hmm. Kadang saya pikir banyak yang tidak siap, terutama di workforce ya. Nah, kadang kita merasa bahwa karyawan tuh sebetulnya belum siap sepenuhnya untuk mengadopsi AI. Nah, kalau di tempatnya Ibu sendiri di Senar Maslen, gimana nih cara untuk mengadopsi AI itu supaya lebih smooth dan membuat karyawan itu siap dan nggak merasa di-judge oleh AI? Iya tadi, saya pikir, pernyataan ya bahwa, eee, kesiapan itu menjadi sesuatu yang penting pada saat kita mau mengadopsi AI. Iya. Ya memang setiap organisasi itu saya kira punya tingkat kesiapan yang beda-beda Mhm. ya, tergantung tergantung berbagai macam hal. Nah, termasuk juga, talent force-nya. Kebanyakan yang menjadi challenge untuk mempersiapkan, eee, sebuah organisasi menjadi, embracing AI itu ada banyak ya. Mmm. Kalau dari pengalaman saya sendiri, itu kadang-kadang itu lebih banyak dipicu oleh kekhawatiran bahwa dengan Mmm. me mengadopsi AI, pertanyaannya adalah kemudian apakah saya tetap menjadi, eee valuable, apakah saya tetap menjadi relevan untuk organisasi. Mhm. Jadi seringkali menurut saya, readiness itu mulainya dari mindset dulu ya. Kalau mindsetnya belum belum persiapkan, belum kita address, belum kita touch, itu yang saya pikir, eee, jadi kendala pertama. Karena kalau bicara yang kedua mengenai, skill, kita bisa upskilling, bisa reskilling, tapi, semuanya itu akan jauh lebih mudah kalau memang, mindset memang sudah melihat bahwa AI ini bukannya akan replacing, tetapi akan assisting, akan enabling, kita sebagai talent force, gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian gimana caranya? Saya kira mengubah mindset tidak tidak hanya untuk, urusan AI saja ya. Jadi di change management kan nomor satu memang walaupun terdengar klasik tapi ini kenyataan. Jadi communications itu sesuatu yang penting. Sebenarnya AI itu apa, karena banyak juga mungkin yang pemahamannya tentang AI hanya sebagian gitu ya. Apa itu AI, background-nya apa, bagaimana itu bisa membantu, dan bagaimana saya kemudian juga bisa enhancing hasil yang dikeluarkan dari AI. Jadi lebih kepada saya kira one step at a time tergantung, level kesiapan organisasi saat ini. Karena ada yang mungkin udah lebih maju, ada yang mungkin baru at the starting point. Oke, thank you Bu. It's very, komprehensif ya, dari kalau yang Ibu sampaikan dari mindset, terus kemudian masuk ke reskilling, Ya. upskilling, dan sebagainya. Nah, sekarang ke Mas Yosua nih. Iya. Ya, masih dalam konteks AI adoption, Ya. bagaimana Mas menilai digital readiness nih? Kan Mas sudah berkecimpung dalam implementasi digital di berbagai, korporasi ya. Melihatnya gimana nih digital readiness dari organisasi yang berbeda-beda ini, secara umum? Ya, kalau digital readiness itu ya beda-beda bener ya tiap organisasi. Ada perusahaan yang sudah ada, sudah besar, sudah cuan selama 20 tahun using the old ways. Ada perusahaan yang baru lahir kemarin, dari awal pun dia sudah digital. Nah, dengan AI dan bagaimana AI itu ada sekarang, bukan seperti AI yang tadi Pak Satyo katakan tahun 1960s, tapi AI yang sekarang sudah sangat murah, ada yang available gratis, ada yang $20 sebulan, Mhm. ada enterprise packages yang juga affordable. I think everyone can stand to gain something from it. Baik itu perusahaan yang benar-benar baru berdiri, yang benar-benar hanya mau melakukan semua dengan satu sales, satu engineer, satu PM, dan scaling besar-besaran bisa dengan AI, ataupun perusahaan yang sudah 20 tahun, 30 tahun banyak menggunakan manual labor force mau menggunakan AI. Jadi semuanya ready, hanya ready dalam titik yang berbeda. Nah, jadi kalau mau dikatakan bahwa, oh perusahaan saya, bisnis unit saya, konglomerat saya
belum ready menggunakan AI. Itu jawaban yang tidak tepat sebenarnya. Memang perusahaan yang sudah memiliki infrastruktur yang baik, semua datanya sudah digitize, sudah index, ada data lake-nya, dia bisa menikmati more from AI. Karena dia sudah lebih ready. Tapi yang paling tidak ready pun, katakanlah semuanya masih pen and paper, semuanya masih manual, dia pun juga sebenarnya siap dan stands against something from using AI. Jadi cara melihatnya bukan perusahaan saya belum digital, perusahaan saya belum memiliki sebuah database yang bagus, perusahaan saya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, it's fine. Memang benefitnya AI akan berbeda untuk one type of the company at one end of the spectrum over the other, tapi semuanya stand to gain something from it. Nah, secara perlahan juga kita nggak mau cuma bisa pakai AI untuk, oh bisa draft email lebih cepat, oh bisa spell check, oh bisa konsol laporan keuangan lebih cepat. Tentunya kita mau more, kita mau productivity naik, jadi ya pelan-pelan juga melihat benefitnya AI, semakin ada dorongan. Oh, jadi worth it untuk saya invest di ERP yang lebih bagus. Jadi worth it untuk saya punya database yang lebih komprehensif. Karena benefitnya amplified by AI. Tapi ada atau enggak ada database, ada atau enggak ada engineer, you are ready for AI. Sekecil apapun, there's always something to gain by introducing even to a small bit atau in a huge way, AI in your company operations. Itu jawabannya. Semua ready. Semua ready. Semua Tinggal ready. tunggu kapan ya. Iya. Oke, tadi kita sudah dengar dari sisi workforce nih. Sekarang saya mau masuk ke Paleo. Paleo dari sisi akademisi. Karena kita tahu ya, semua workforce itu awalnya dari jenjang pendidikan, ya kan? Nah, di sini dari sisi Paleo ngelihatnya bagaimana nih, Pak? Gitu. Are we talking about the future workforce yang saat ini mungkin masih menjadi mahasiswa gitu? Are they ready gitu loh? Pasti paparannya kan sudah banyak ya, bahkan anak-anak kecil juga sudah banyak kan yang sudah kenal gitu ya, walaupun mungkin jargon. Nah, kalau mahasiswanya Bapak sendiri gimana sih, Pak? Oke, thank you. Jadi kalau di mahasiswa justru mereka tuh memanfaatkan AI itu sejak baru masuk. Jadi tugas kami itu adalah membimbing mereka supaya mereka itu menggunakannya secara benar. Karena awal-awalnya mereka itu nggak tahu bahwa AI itu bisa salah. Jadi Yes. padahal sekarang tuh ada kerjaan baru, prompt engineer, di mana orang itu harus promptingnya yang benar gitu, karena garbage in, garbage out, seperti itu. Jadi bagaimana kita membimbing mereka, kasih pemahaman ke mereka bahwa latar belakang dari AI ini nih berbagai macam sumber. Dan bagaimana tadi yang dibilang oleh Pak Joshua, database-nya itu tuh mereka kan awal-awalnya nggak tahu database itu apa gitu. Mereka cuma pikir yang penting kerjaan tugas selesai gitu kan, pakai AI gitu. Padahal dia nggak tahu yang dikerjain salah. Seperti itu. Ditanya dari mana? Dari ChatGPT. Ya ChatGPT padahal akhirnya kita ngebimbing. ChatGPT itu sebenarnya ada referensinya juga, database-nya dari mana dan lain-lain. Dan akhirnya mereka bisa di semester-semester berikutnya itu mulai memilih mana yang benar, kalau yang salah supaya bisa dihindari, mulai ada peralihan. Kalau awal-awal sih semua tugas langsung masuk ChatGPT. Iya. Seperti itu, dia pikir dosennya nggak tahu gitu kan. Iya. Ya, seperti itu sih. Tapi sebenarnya mereka ready semua angkatan yang sekarang ini. Hanya kita perlu membimbing supaya mereka bisa menggunakan secara benar, secara bijaksana. Iya. Jangan sampai udah nyontek salah lagi, Pak. Gitu kan. Ketahuan lagi. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke Mas Tommy nih dari Nanovest kan seperti kita tahu fintech yang sangat-sangat tech minded gitu ya. Jadi saya cukup yakin pasti sudah embrace AI ya. Nah, dari sudut pandang Mas Tommy ini sebagai seorang C-level, bagaimana AI mengubah cara Mas Tommy menjalankan bisnis secara efektif? Iya, kalau dari saya sebetulnya mungkin ngelihatnya kan sebetulnya AI itu sebagai fundamental teknologi aja kan. Tapi sebetulnya
mungkin kita bedain teknologi-teknologi yang istilahnya itu derivatif sama teknologi yang betul-betul bisa merubah cara kita melihat bisnis. Ini mungkin kita lihat misalnya kayak Paleo sama Eric kan sekarang pakai kacamata gitu kan. Itu aja teknologi sebetulnya, teknologi optical kan. Atau misalnya aku nih sama Ibu Ellen kita sama-sama pakai yang namanya wearable ya. Ini kan pakai Wearable. pakai teknologi juga, tapi itu sebetulnya sifatnya kalau aku ngelihatnya sebagai teknologi yang sifatnya itu derivatif, yang mempengaruhi satu industri, satu atau dua industri, tapi tidak secara menyeluruh gitu. Dan aku melihatnya tuh AI itu di masa lalu tuh mirip dengan ketika munculnya electricity, ketika munculnya internet, ketika munculnya cloud. Di zaman dulu misalnya pada saat aku pas lagi muda gitu ya waktu dulu, pertama kali nyobain yang namanya internet. Kita semua di sekolah mungkin cuman pakai internet itu untuk komunikasi karena menggantikan yang tadinya kita harus telepon, sekarang udah bisa pakai email di saat itu kan. Tapi pada saat adanya teknologi internet ini banyak bisnis-bisnis yang sudah memakai teknologi internet buat jadi pembeda dengan pemain yang lain. Di era internet itu kita lihat misalnya ada pemain baru seperti Amazon, juga ada Yahoo gitu kan, yang betul-betul memakai internet dan merubah dunia gitu. Dan mungkin di era sekarang gitu yang lagi ramai dibicarakan dari sisi data sama algoritma gitu kan. Dan sekarang pada bilang kan data is a new oil lah istilahnya karena semua bisnis udah pakai data dan data itu dipakai algoritmanya supaya memberikan experience yang lebih bagus. Dan di saat era data ini kita lihat misalnya mungkin teman-teman yang nonton juga pada main handphone semuanya pakai TikTok gitu kan karena betul-betul algoritmanya konten-kontennya sudah dibuat sesuai dengan apa yang orang itu sangat suka gitu. Dan kalau buat saya sebagai pelaku bisnis, kita ngelihatnya AI ini betul-betul teknologi yang bukannya come and go, bukannya sifatnya derivatif, tapi kalau kita betul-betul memakai AI dengan cara yang benar, kita mungkin bisa leapfrog against kita punya kompetitor dan betul-betul merubah landscape dunia industri kita itu sendiri gitu. Karena AI akan mempengaruhi semuanya lah. Aku mungkin di bisnis finance gitu ya di Nanovest. Tapi juga AI itu sangat mempengaruhi semua yang ada di bisnisnya mining, ada juga yang di bisnisnya real estate, ada yang di bisnisnya mungkin edukasi dan yang lain sebagainya. Ini betul-betul teknologi yang istilahnya bakal mempengaruhi semuanya lah. Itu sih kalau dari aku. Artinya it's like a wave ya. Kalau tadi dijelaskan ada otomotif, kemudian internet, kemudian cloud gitu kan. Now is the AI wave ya. I think so ya. Yeah, everyone has to embrace it, Yeah. right? Oke. Nah, tadi kan sudah sharing dari perspektif bisnisnya ya. Nah, sekarang bisa ceritain dikit nggak Mas Tommy, bagaimana AI itu dimanfaatkan oleh sekarang kita masuk ke function-function yang di dalam Nanovest itu sendiri ya. Iya. Entah itu sales, marketing, atau IT gitu ya. Mungkin Oke. seperti apa gitu? Jadi kita sebetulnya punya prinsip yang namanya di semua divisi yang dilakukan di Nanovest kita harus betul-betul embrace yang namanya AI. Entah itu ada di marketing, entah itu ada di finance, entah itu ada di produk, di tech, semuanya harus embrace yang namanya AI. Betul-betul kita lihatnya AI itu bukan cuman kayak tadi yang eee Yosua bilang gitu kan, Pak Yosua bilang, AI itu bukannya cuman membuat kita email bikinnya lebih rapih gitu kan. Aku juga bikin slide ini partly juga dibantuin sama AI gitu misalnya. Tapi betul-betul AI itu harus membuat kita bilangnya itu objective driven gitu. Kita udah bukan bertanya ke tim kita bahwa, lu udah pakai ChatGPT atau belum? Udah pakai Microsoft punya Copilot atau belum? Kita lebih betul-betul kayak, oke kalau kita ini ada di bisnisnya produk, apakah produknya bisa di-deliver dengan lebih bagus dengan menggunakan AI? Kalau misalnya kita ada di areanya misalnya di era tech, areanya tech juga sama gitu kan. Area di tech kita itu, kita minta semua engineer kita nggak cuman ngerti dengan yang namanya prompt engineering, tapi juga kita minta mereka buat bekerja dengan AI supaya menghasilkan produk yang lebih cepat gitu. Ini mungkin aku ambil contoh sedikit, ini beberapa kayak coding kita juga beberapa hal kita udah lakukan hampir semuanya dengan AI gitu. Karena aku selalu tanya sama tim, objektifnya tuh apa dengan menggunakan AI? Kalau misalnya kita ada produk yang harus deliver selama 4 minggu, sebelum mereka tanya balik mereka udah tahu lah aku akan nanya kayak, "Oke, ini projeknya akan kelar 4 minggu, bisa nggak dengan AI kita kerjakan dengan 2 minggu?" Gitu. Karena kita tahu dengan
dengan adanya AI produktivitas itu harus meningkat gitu kan. Jadi betul-betul sifatnya betul-betul aku bilangnya objective driven ya, nggak cuman kita pakai tools tapi betul-betul semua AI itu harus balik lagi ujung-ujungnya ke produktivitas top line kita, ke bottom line kita gitu. Mungkin berikutnya aku bisa share juga yang kita lakukan misalnya di marketing ya. Sekarang kan kita ada di yang namanya istilahnya attention economy. Siapa sih yang punya attention, itu yang bisa dapetin customer itu sendiri. Jadi kita harus butuh tuh konten yang betul-betul relevan, yang timely juga nih. Misalnya kayak kita di Nanovest kan, bisnisnya menjual investasi macam-macam, mulai dari emas, mulai dari kripto, mulai dari saham. Itu semua kan sesuai dengan momentum yang ada dan kadang-kadang tuh proses buat kita bikin konten, bikin, marketing itu cukup lama karena desainer juga belum enabled juga kan. Jadi yang kita minta adalah kalau tadinya sebelum ini proses bikin konten itu misalnya butuhnya 2 3 hari untuk bikin video atau misalnya ada video yang kita buatnya dalam waktu, 1 bulan juga, kita minta bisa nggak dengan AI kita jadikan ini dengan 1 hari gitu, biar kontennya jauh lebih cepat. Ini mungkin aku share sedikit, ini beberapa konten yang kita buat di Nanovest, itu tuh bisa dibilang 85% mungkin udah pakai AI semua ya. Jadi yang kita lakukan semuanya itu memang kita bikin tools-nya supaya ada konsistensi antara masing-masing konten, tapi juga kalau misalnya nih dari sisi riset kita bilang kayak, "Oke lu harus marketingin produk ini sekarang juga." Kita akan bilang ke marketing, "Oke, harus jadi sore ini juga," gitu kan. Dulunya nggak bisa, Luar ya sekarang harus biasa. bisa gitu kan. Jadi itu yang kita Iya, lakukan lah, istilahnya iya. di semua lini kita mulai dari marketing, mulai dari produk, mulai dari tech, semuanya betul-betul harus kita pakai AI lah gitu. Wah, mantap nih. Jadi yang kalau dulunya sprint sekarang jadi apa nih? Wush ya kan? Cepet sekali ya. Oke, back to Mas Joshua nih. Ini saya dapat data dari McKinsey ya. Dia bilang 92% perusahaan akan menaikkan investasi atas AI dalam 3 tahun ke depan, Hmm. ya. So, sebelum bicara tentang investasi teknologi tadi, apa sih langkah konkret yang harus dilakukan dalam membangun digital mindset tadi? Ya, tadi Iya, kita kan iya. sudah mention buat digital mindset. Jangan berhenti di tool saja, tapi bagaimana kita bangun? Ya, I Kira-kira. think salah satu hal yang paling penting dari sisi mindset adalah untuk melihat semua dalam jangka panjang ya. Contohnya kita ambil dalam hal apa sih yang dipikirin sama CEO, CFO atau CTO, itu biasa budget. Ini saya allocate berapa, ya kan? Lalu itu bisa menjadi ROI-nya berapa, return-nya kapan, kita harus makin panjang ngelihatnya. Nggak ada namanya kita investasi di merubah satu mentality, itu lihat hasilnya dalam 1 quarter ke depan. Atau kita invest di sebuah new software, kita trying to digitize everything, kita melihat hasilnya dalam 3 quarter atau 4 quarter ke depan. Jadi itu semuanya harus dilihat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi ini sedikit counterintuitif ya, tadi yang seperti dibilang oleh Tommy, Iya. dengan adanya AI, kita tuh bisa semua tambah instan. Draft instan, prototype instan. Untuk ngebikin boilerplate coding udah ada, jadi semua instan. Nah tapi to maximize the benefit from it, ya semua akan jadi lebih cepat. Tapi untuk kita really benefit as an organization as a whole, itu a lot of fundamental changes need to be made. Tadi kalau kita menggunakan misalnya yang Tommy juga sampaikan, otomotif atau misalnya cloud storage, itu adalah teknologi yang perubahannya fundamental. Bayangin rasanya jadi perusahaan yang dia sudah bertumbuh besar, menjadi sebuah kurir di zaman semuanya masih menggunakan kuda atau donkey, terus atau train lah misalnya apapun itu. Tiba-tiba otomotif jadi sangat berkembang, jadi sangat murah, jadi sangat accessible. Sebagai dia perusahaan logistik, harusnya itu sebuah blessing kan. Wah, Yes. I can now ship more, ship faster, ship cheaper. Ya, tapi saya sudah bergerak di bidang usaha yang ini gitu, Iya. dengan menggunakan teknologi yang lama. Jadi the ability to switch to another thing yang sebenarnya bisa mencapai goalnya, itu nggak natural. Itu nggak natural apalagi bagi mereka yang di working level katakanlah. Kalau kita berkaca ke tahun 90-an, atau tahun 80-an di Indonesia mungkin ya, akan nggak seorang teller bank memimpikan adanya ATM? Mungkin nggak. Mungkin justru dia takut akan ada ATM. Nanti pekerjaan saya bagaimana? Saya akan tergantikan. Atau di bank tahun 70-an di Indonesia, konon kabarnya saya belum lahir juga ya waktu itu. Katanya ada namanya clearing man, yang dia benar-benar bawa biliet giro ke Bank Indonesia di akhir sesi 1, sesi 2 untuk clearing. Nanti dia baru balik lagi, wah
Rupanya si A rekeningnya nggak cukup uangnya untuk gitu. Sekarang nggak ada. Sekarang semuanya happening in real time. Mungkinkah seorang clearing man tahun 80, tahun 90 memikirkan adanya real time settlement? Tidak. Nah, jadi sebagai leaders, sebagai eksekutif, kita benar-benar harus melihat jangka panjang perubahannya dan kita harus bisa menahan, saya menggunakan istilah yang blunt ya, sakitnya. Menahan sakitnya harus mengubah things at the fundamental level. Ya, baik dari cara pikir orang yang untuk apa sih kita bikin database? Kita kan perusahaan jual kelontong, katakanlah seperti itu. Nantinya kalau kita mau menggunakan AI untuk tahu SKU mana yang paling baik, yang mana yang kita harus order ahead of time, you won't be able to get there kalau you don't do the first steps, right? Nah, first steps-nya ini bagi sebagian perusahaan yang telat berinovasi, it might seem painful, it might seem slow, it might seem expensive, tapi nanti di akhir baru bisa ngerasain semua yang tadi Tommy bilang. Bisa do things yang which would normally take an hour in minutes, which would normally take weeks and hours gitu. Ini mau disampaikan juga bahannya. Oke. Ya jadi itu mungkin ya mindsetnya dari sisi leaders, dari sisi owners harus melihat dalam jangka panjang dan mindsetnya dari yang sisi operator harus bisa melihat this won't take my job away, but this will allow me to do more with less. Seperti itu mindsetnya. Ini saya tangkap 2 hal nih. Yang pertama growing pains ya. Iya. Artinya kita butuh waktu untuk tadi, benar-benar mendapatkan actual benefit dari AI itu sendiri. Terus, kemudian yang tadi, digital mindset-nya itu ya mau nggak mau kita harus embrace nih. Tapi kan susah ya nih Bu Ellen ya Bu. Nah ini saya mungkin tanya ke Bu Ellen nih Bu, banyak banget yang merasa terancam dengan hadirnya AI ini. Nah, kalau dari sisi HR gimana sih kita membantu ya transisinya itu agar lebih smooth gitu ya, agar mereka akan merasa, dampaknya positif secara emosional dan juga profesional Bu, Ya, ya. gitu. Ya, memang yang tadi disebutkan bahwa ada yang merasa menjadi insecure gitu ya, Yes. itu sebuah fenomena yang cukup common ya, cukup common terjadi. Nah, karena tadi seperti contohnya tadi yang the clearing man ini kalau nanti semua clearingnya udah otomatis, lah saya ngerjain apa gitu ya. Jadi sama juga di dunia saat ini gitu juga sama. Nanti kalau semuanya sudah di take over oleh AI, saya mengerjakan apa. Nah, dalam konteks yang seperti ini saya kira HR sebagai sebuah functions yang merupakan custodian untuk people related matters, kita punya beberapa opsi sebenarnya ya. Yang pertama adalah pilihan yang kita bisa ambil, apakah kemudian kita mau mendismiss perasaan insecure itu atau kita mau acknowledge bahwa apa yang dirasakan itu sesuatu yang real. Kalau kita acknowledge, kita justru sebenarnya akan mengurangi anxiety-nya kan bahwa oke, I understand feeling ini, feeling itu mungkin ada benarnya tapi tidak 100% benar. Karena kalau kalau kemudian sebagian dari pekerjaan itu di take over oleh AI, berarti kita punya lebih banyak ruang untuk melakukan sesuatu yang lebih impactful. Nah, Impactful. jadi saya rasa kekhawatirannya sering terjadi karena baru dilihat tuh setengahnya aja bahwa pekerjaan saya diambil. Terus saya ngerjain apa? Oh ya kalau kerjaannya diambil berarti punya bandwidth yang lebih untuk melakukan sesuatu yang lebih impactful. Misalnya ini kalau ambil contoh misalnya di HR memang pekerjaan-pekerjaan HR itu kan banyak sekali yang berhubungan dengan administrasi, proses. Dan ini nggak berhenti ya. Dan kalau ini bisa di take over, bisa kita optimalkan, bisa kita efisiensikan pelaksanaan prosesnya dengan AI, berarti ada bandwidth untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin impactful untuk stakeholder kita. Dalam hal ini misalnya business leaders-nya atau employees-nya, yang ujung-ujungnya nanti dalam sebuah company ujung-ujungnya pasti akan membantu kita untuk meningkatkan top line dan juga menjaga bottom line kita. Jadi saya kira yang dilakukan oleh HR nomor satu memang kita mesti acknowledge dulu bahwa itu adalah sebuah situasi yang
yang bisa dipahami, bisa dimengerti, tapi harus dikomunikasikan dan yang juga penting adalah tadi yang saya sampaikan harus upskill dan reskill. Jadi oke kerjaannya ini sudah nggak ada, saya bisa mengerjakan pekerjaan apa? Oh pekerjaan ini tapi tidak ada trainingnya, tidak dibantu untuk acquiring the new knowledge and new skills. Nah ini yang harusnya juga selalu harus kita combine. Jadi dalam hal ini HR empathizing at the same time juga providing solusi gitu ya dengan memberikan training yang upskilling, reskilling gitu sih. Oke, thank you Bu Ellen. Nah, sekarang ke Pak Leo nih. Barusan kita dengar dari Bu Ellen terkait dengan training, reskilling, upskilling. Nah, kalau di tempat Pak Leo sendiri, training seperti apa Pak yang eh, dilaksanakan untuk para mahasiswanya supaya mereka lebih percaya diri, supaya mereka lebih siap gitu ya. Nah, contoh-contoh pelatihannya seperti apa itu Pak? Iya, Atau jadi yang pertama tentunya karena kita di Indonesia, kita ada pelatihan yang berdasarkan BNSP, jadi LSP. Jadi itu sertifikatnya diakui nasional. Jadi kalau dia mau kerja di wilayah manapun Indonesia, sertifikatnya diakui. Namun kami juga melengkapi beberapa sertifikat digital. Jadi sertifikat digital ini mereka memang pelatihannya itu online, namun pengakuannya lebih luas. Jadi pada saat mereka akan kerja di luar negeri, diakui. Tentunya di sini ada requirement yang harus dipenuhi yaitu kemampuan bahasa Inggris, karena pelatihannya pun sudah dalam bahasa Inggris. Ini kami sebenarnya mewajibkan, tapi tidak memaksa. Jadi, mereka saat ini banyak sekali yang walaupun sudah tanpa paksaan, mereka ikut yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena rupanya karena kami sudah membuka pikiran mereka bahwa AI ini asalnya banyak database-nya dari bahasa Inggris, saya bilang. hmm, Kenapa nggak belajar bahasa Inggris jadinya? Gitu kan. Jadi mereka mulai tertarik walaupun kita nggak memaksa. Jadi kita memberikan pilihan dan mereka rupanya sudah mengambil yang bahasa Inggris. Jadi sertifikasinya ada yang nasional dan ada yang internasional. Mudah-mudahan sih kalau nanti kita ada kerjasama-kerjasama lagi, tentunya kita akan meningkatkan dengan kerjasama yang dari corporate tentunya. Karena itu akan lebih menambah value mereka. Seperti itu. oke, terima kasih Pak. Nah, Bu Ellen, kalau kita bicara AI, apalagi kalau proses-proses HR itu dibantu dengan Hmm, AI, itu sometimes judgement-nya itu pasti ada orang yang mempertanyakan, ya. apakah ini fair gitu ya. Hmm. Nah, dari Bu Ellen sendiri gimana ngelihatnya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa atau menerapkan prinsip fairness tadi ketika kita menggunakan AI? Ya memang fairness itu menjadi, sebuah pertanyaan gitu ya yang Mhm. seringkali disampaikan kalau kita mau menggunakan, AI, ini fairness-nya gimana ya? Apakah bisa di-guarantee 100% fairness dan lain-lain, ya. Mungkin kalau saya lihatnya begini, kalau kita bicara mengenai fairness itu kan sebenarnya pertanyaannya bagaimana kemudian, sebuah keputusan yang dihasilkan oleh, yang dibantu dengan AI ini merupakan sebuah keputusan yang kita katakan, objektif gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum sampai ke situ buat, kalau saya lihatnya begini, jadi, mmm, di sini ada bapak-bapak, ahlinya ya, cuman ini this is my view gitu. Kalau bicara fairness itu kan sebenarnya pertanyaan pertama adalah sejauh mana memang data yang kita masukkan sebagai sourcing untuk kemudian dibikin sebagai, decision, itu juga sebuah data yang unbiased. Ini kita mesti lihat dulu karena kadang-kadang kita bicara contoh, kita mau menggunakan AI dengan tujuan supaya proses rekrutmen kita itu menjadi
bagus ya, unbiased, menjadi fair. Tapi sekarang pertanyaannya kembali, the existing proses yang kita punya, apakah itu sendiri sudah datanya tuh sudah fair atau masih banyak biasnya? Karena apa yang kita masukkan sebagai data untuk diolah, ya itu yang nanti akan ditarik. Jadi saya kira pembicaraan mengenai fairness itu menurut saya betul, tetapi akarnya tuh lebih lebih jauh lagi gitu ya. Karena apa yang kita lakukan itu yang dimasukkan sebagai data. Itu kalau saya pikir kalau kita bicara fairness. Mmm, karena kadang-kadang misalnya contohnya rekrutmen, kalau kita melakukan rekrutmen dan kita memiliki unconscious bias, ada certain profile yang biasanya di company kita ini nih, yang model begini yang biasanya masuk gitu ya. Kalau itu kita masukkan ke datanya ya nanti most likely akan keluarnya ya more or less seperti itu gitu. Itu bukan karena AI-nya tapi datanya. Itu menurut saya, ini saya nggak tahu, this is my view ya on the fairness. Jadi mungkin kita mesti lihat dulu the whole proses yang kita punya. Kemudian, yang kedua kalau kita bicara mengenai, fairness, sebenarnya memang, mungkin loophole-nya akan ada banyak ya. Jadi barangkali, first attempt, second attempt itu fairness-nya masih masih, belum sampai di level acceptable. Tetapi yang paling penting menurut saya dalam penggunaan AI itu adalah bagaimana kemudian kita juga, memonitor dan mengevaluasi. Di samping itu kita juga perlu bikin, guardrails-nya. Di titik mana sebenarnya manusia itu bisa melakukan, involvement, bisa melakukan intervensi sehingga mungkin tidak 100% misalnya awal-awalnya tidak 100% pada AI karena kan ini kan harus di-train, ini kan harus dilatih ya. Jadi, itu menurut saya yang kalau kita bisa lakukan untuk, eee meningkatkan fairness sehingga mencapai the level of fairness that we would expect from a tools. Jadi nomor satu lihat dulu data kita sendiri, kemudian kita bikin guardrails-nya seperti apa dan make sure bahwa kita punya spot, human itu punya spot untuk kemudian melakukan involvement atau intervensi. Oke, makasih Bu Ellen. Saya rangkum tadi ada 3 poin ya. Jadi yang pertama datanya dulu nih, kita harus lihat datanya, eee, ini enggak inputannya bagus atau enggak kan tadi berkualitas atau enggak, dan yang kedua guardrails-nya, dan yang ketiga tadi, human-nya. Tetap ada human-nya untuk Terakhir masuk. judgement ya Bu ya, oke. Sekarang ke Mas Yosua lagi nih. Nah, bagaimana Mas Yosua cara yang tepat agar, data dan insight dari AI itu bukan hanya jadi sekedar report, tetapi dapat menjadi, insight yang berdampak langsung terhadap bisnis dan Iya, terhadap iya, HR iya. objektif? Ini kita ngomong HR ya berarti ya, samping saya Iya. ada Bu Ellen dan ada berapa yang nonton? 300-an lebih ya. Jadi saya akan 350-an menyampaikan tadi. kira-kira, sekaligus curcol ya, Iya. pengalaman bersama HR. Jadi Bu Ellen jangan take it personally, Bapak Ibu di Zoom juga kita mau mencoba mencari solusi bersama. Fungsi-fungsi seperti HR, seperti finance, itu dalam sebuah bisnis kita katakan mereka ya core, tapi mereka support. Bisa balik ke slide yang pertama. Di bisnis itu ada fungsi apa aja sih katakanlah slide yang pertama? Ada sales, ada tech, ada finance, ada operations. Semuanya itu ada maunya sama HR. Apalagi menjelang budgeting season. Apalagi mau hiring. Ada yang butuh manpower slot, ada yang butuh ini gue udah bikin slotnya, tapi kalau lama banget hire-nya, ada yang butuh mana L&D-nya. Tim saya churn dulu nih, karena merasa nggak berkembang. Oh, saya operations 24 jam harus on. Saya butuh dong outsourcing, butuh labor supply. Kok HR lama? Ada lagi misalnya dari board mungkin kan, dari C-level. Kita butuh succession planning, kita ada key man risk. Jadi sebenarnya saya tuh melihat HR tuh juga, apa ya, kadang-kadang menjadi tempat curhat dan tempat marahnya semua orang gitu kan. Dan saya mengerti bahwa ini tugas yang sangat besar, tugas yang sangat penting, tugas yang sangat berat. Nah, jika mendapat interaksi-interaksi seperti itu, banyak komplain kan. Mungkin dari Tommy, dari Pak Leo sebagai akademia juga banyak komplain ke HR-nya kan. Mungkin Bu Ellen udah banyak mendengar sendiri gitu. Kok harus diminta dulu sih? Kan kalian sudah tahu saya butuh ini. Kok lama banget sih dapat kandidatnya? Kok nggak bener sih?
kok banyak banget sih form yang harus diisi untuk justification ini itu. Saya kan juga harus meeting ketemu klien, saya kan juga harus coding. Nah, kalau gini caranya sih, ini mah kita yang ngerjain semua. Itu komplain-komplain yang sering didengar lah oleh HR. Yes. Jadi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di ruangan ini, dan Bu Ellen juga pastinya tidak lagi tersinggung. Tidak lagi pertama kali mendengar hal seperti itu. Nah, komplain-komplain seperti ini, ya kadang-kadang juga ada mereka yang gak doing their part. Banyak. Saya juga kadang-kadang gak doing my part, sehingga manpower-nya lama datangnya. Yes. Tapi kalau kita melihat, mengambil sudut pandang seorang entrepreneur atau seorang owner company, ini adalah sebuah masalah. This is an issue. Nah, isunya ini apa? Kalau kita boleh ke next slide, isunya adalah pada dasarnya kalau kita boil down to two things, yang dilihat dari sisi bisnis atau di luar HR adalah satu, orang HR tidak cukup mengerti tentang BAU mereka masing-masing. Orang HR tidak cukup mengerti mengenai DNA-nya ini company. Kita ini company apa? Apa yang kita dagangkan? Apa yang kita jual? Siapa customer kita? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah terbesarnya kalau kita boil everything down adalah orang HR selalu doing things after the fact. Jadi semuanya udah harus jadi, udah harus beres, baru HR bisa come in. Alangkah baiknya, kalau dari sudut pandang seorang CEO, bila HR tuh bisa lebih preemptive, bisa lebih take the initiative. Dua masalah, ketidakpahaman yang cukup mengenai the business, dan ketidakmampuan untuk being preemptive atau show the initiative. Di sini dengan AI, apakah berarti seorang, let's say, talent acquisition, bisa paham coding? Apakah dia bisa berarti dia langsung bisa do the pair coding test instead of the engineer? Enggak juga. Itu enggak expected from anyone to master something beyond their role. Tapi mereka bisa know enough to be dangerous, know enough untuk bisa langsung ngomong dengan usernya based on outcomes. Tidak lagi misalnya, oh saya butuh engineer. Engineer itu apa ya Pak? Oh ya stack-nya saya maunya yang Go dan juga bisa sedikit lah mainin Java karena kita masih ada some legacy systems. Oke, I get that. I know what you mean. I can find the right people for that. Without AI, apakah itu mungkin? Mungkin, tapi lama dan susah. Dengan AI, nggak ada lagi alasan untuk anyone to not know the basics about everything. It's just a couple of clicks away. It's just a $20 subscription away. Yang semoga disponsori oleh kantor. Jadi cukup. Jadi juga ketika mencari seseorang yang dibutuhkan oleh seorang C-level, semua itu bisa terjawab dengan cepat. Itu jadi dengan adanya AI ini, HR can know enough to be dangerous. HR can know enough, begitu ada diskusi dengan user, baik dari sales maupun tech, itu nggak knowledge sharing lagi, langsung problem solving. Ya, itu yang paling simple. Nah, kalau yang kedua, bagaimana HR bisa katakanlah lebih preemptive, lebih ahead of time solving the issues-nya. Nah, ini yang mungkin butuh organisasi yang juga sudah matang. Datanya sudah harus available. Semua yang tadinya masih pen and paper, masih Google Sheets, udah ada di HRIS system yang sama. Field-fieldnya sudah sama, sehingga nanti AI-nya sudah bisa mengindeks dengan proper dan menjawab dengan baik. Ya ini HR yang akan menjadi lakonnya, tapi the foundation needs to be the whole business. Finance needs to approve of this budget, tech needs to make the foundations, dan HR lah yang nanti bisa menggunakan untuk tahu, bahkan before the CEOs tahu, yang mana yang paling resiko churn, yang mana key man risk, yang paling gak bisa kita cari penggantinya dengan coba engage satu headhunter doang. Talent-talent seperti apa yang paling flight risk, karena ada sesuatu yang terjadi. Kompetitor kita mulai mencari, mendouble salary, mendouble offer, hal tertentu. Nah ini banyak software-softwarenya. Saya kalau sehari-hari ditanya pekerjaannya apa di Sinarmas, ya saya tukang bikin dan tukang dagang software. Jadi ini adalah software-software yang kita lihat juga, kita lihat mereka sangat baik, revenue sangat tinggi, profitability sangat dekat, karena mereka benar-benar solving problems yang ada di company, problems yang bisa disolve oleh HR. Memang semuanya ini baik dari Einstein sampai nanti kita lihat ke Gloat, itu really dependent on the company already having a certain level of digital maturity ya. Jadi katakanlah sales menggunakan Salesforce dan Einstein. Bagaimana HR bisa
mengambil langkah, mengambil inisiatif untuk tahu bagaimana cara kita memberikan komisi ke sales kita yang benar, ya. Nggak berlebihan sampai mereka gaming the system, nggak kekurangan sampai mereka pindah ke kompetitor. Kalau kita sudah mempunyai CRM yang lengkap, ya entah itu Salesforce, entah itu HubSpot, ya those sort of questions and answers can be answered by AI in a very quick way. Di situ HR bisa mengambil posisi, HR dan Komben bisa mengambil posisi yang sangat-sangat membantu the sales team. Tapi again, itu juga sebenarnya harus didahului dengan a certain level of digital maturity. Jadi itu mungkin lebih long shot untuk HR yang AI empowered yang bisa taking the initiative. Tapi yang pertama, untuk HR now knowing enough to be in discussions yang benar-benar problem solving, to be in discussions yang benar-benar forward looking ketika ngomong sama bisnis, itu harusnya sudah lumrah dengan adanya AI ini. Ya. Tapi kan I'm gini. a big fan of HR by the way. Jadi kalau Oke. Udah langsung kasih disclaimer nih. Oke. Tapi kan gini, seperti yang tadi Mas Joshua sampaikan ya, bagaimana HR itu dapat menjadi strategic partner to the business kan, itu take a long shot. Nah, cuma kan bisnis nggak bisa nunggu ya, gitu kan. Nah mungkin dari Mas Tommy nih, sebagai dari sisi kacamata bisnisnya, dari pengalamanmu mungkin gimana HR ini saat ini udah membantu bisnis gitu, how far